Sains teknologi atau saintek dalam hal ini khususnya STEM yang berfokus pada sains teknologi dan penerapan ilmu dan matematika merupakan hal yang sedang dibutuhkan setiap negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat negara-negara berkembang berlomba-lomba menggalakkan STEM pada setiap pelajarnya agar mereka bisa memiliki kemampuan dalam bidang sains teknologi, penerapan ilmu dan matematika yang kemudian memunculkan sebuah inovasi dan menjadikan negara tersebut berkembang. Sebelum masuk dalam argumen kami, izinkan kami untuk memberikan definisi. Yang pertama yaitu ada soshum atau sosial humaniora adalah bidang keilmuan atau pendidikan yang membahas tentang lingkungan sosial, masyarakat, dan biasanya menjadi tujuan siswa dari jurusan IPS. Kemudian yang kedua pelajar. Pelajar merupakan seseorang yang aktif dalam pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian ada STEM. STEM merupakan pembelajaran yang mempelajari tentang sains, teknologi, rekayasa, atau penerapan ilmu dan matematika. Dan yang terakhir ada saintek adalah bidang pendidikan yang membahas tentang sains dan teknologi, biasanya menjadi tujuan siswa dari jurusan IPA. Kemudian kita masuk dalam status quo, di mana keadaan dalam perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, dalam debat kali ini, pemerintah percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek, khususnya STEM. Hal ini merupakan hal yang benar. Mengapa? Karena pada saat ini, hal yang menjadi nilai unggul sebuah negara berkembang adalah teknologinya, serta ilmu-ilmu yang terdapat pada bidang STEM. Karena talenta yang dimiliki pada bidang STEM akan memunculkan sebuah inovasi baru terkait teknologi yang bisa mempermudah kehidupan masyarakat hingga inovasi dalam bidang sains yang bisa menyelesaikan masalah lingkungan. Kemudian yang kedua, namun di sisi lain pemerintah harus mengorbankan talenta pelajar di bidang soshum. Hal ini adalah hal yang salah. Mengapa? Karena talenta pelajar di bidang soshum juga perlu diperhatikan karena terdapat hal yang dimiliki oleh pelajar di bidang soshum yang tidak selalu dimiliki oleh pelajar di bidang saintek. Padahal itu merupakan kunci dari sebuah negara berkembang dengan sumber daya manusia yang bagus. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui juga bahwa pelajar dalam bidang saintek selalu menempati posisi pertama di hati sebagian besar orang tua bahkan masyarakat, khususnya di negara Indonesia, di mana anak dengan jurusan IPA lebih unggul, lebih cerdas, memiliki kesempatan sukses yang lebih besar dibanding dengan anak jurusan IPS. Hal ini juga berimbas pada perguruan tinggi, di mana masih adanya sebuah penilaian bahwa jurusan dalam bidang saintek akan lebih mudah mencari pekerjaan dibandingkan dengan lulusan jurusan soshum. Kondisi ini yang membuat sebagian besar masyarakat terseret untuk lebih memilih saintek daripada soshum karena hanya menuruti apa kata orang tua dan sekitarnya tanpa melihat kemampuan yang dimiliki. Hingga pemerintah pun ikut terseret dalam kondisi ini yang kemudian memunculkan suatu kepercayaan bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek meski harus mengorbankan talenta pelajar di bidang soshum. Maka dari itu, kami selaku tim oposisi tidak menyetujui mosi Dewan ini percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek khususnya STEM, meski harus mengorbankan talenta pelajar di bidang soshum. Mengapa? Karena yang pertama yaitu relasi. Sebuah negara berkembang dengan teknologi yang maju serta sumber daya manusia yang berkualitas tidak akan pernah dikenal oleh dunia akan perkembangannya tanpa adanya hubungan relasi. Pelajar dalam bidang saintek memang menguasai dalam hal menghitung, berlogika, dan berinovasi. Namun dalam prosesnya mereka membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun relasi dengan yang lain. Contohnya seperti berorganisasi. Hal ini yang menjadi keunggulan dari talenta yang pelajaran dimiliki di bidang soshum, mereka lebih bisa menerapkan ilmu sosial dalam masyarakat, hingga bisa membangun relasi dengan negara-negara lain seperti diplomat, duta besar, mereka bisa berkomunikasi dengan baik pada negara-negara di dunia, sehingga memunculkan sebuah kerjasama yang bagus. Kemudian yang kedua, komunikasi. Relasi tanpa komunikasi merupakan hal yang saling berkaitan. Komunikasi tidak akan bisa dilakukan dengan asal-asalan bahkan sesuka hati. Terutama jika suatu negara mau berkomunikasi dengan negara lain, maka diperlukan cara berkomunikasi yang baik. Hal inilah yang menjadi talenta pelajar dalam bidang soshum. Dengan mempelajari bidang sosial, mereka lebih sering berinteraksi dengan banyak orang dan berkomunikasi, sehingga terbiasa menerapkan cara berkomunikasi yang baik, tidak terbata-bata, intonasi yang sesuai, dan tidak terbawa emosi ketika sebuah pendapat mereka ditolak. Kemudian yang terakhir, masyarakat adalah raja. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci sebuah negara untuk berkembang. Keahlian serta kemampuan dan keterampilan dimiliki oleh masyarakatnya
perlu digali, dicari tahu dan kemudian diasah agar bisa menciptakan suatu produk bagi negara tersebut. Bagaimana cara mengetahui talenta atau keahlian yang dimiliki dalam masyarakat melalui keterampilan serta ilmu sosial yang dimiliki oleh pelajar soshum dapat membantu pemerintah dalam mengenal masyarakatnya serta keadaan sosialnya yang dapat diolah kembali agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan negara tersebut. Mari kita masuk dalam argumen. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Karena sebuah negara yang berkembang, mereka tidak akan memperhatikan setiap aspek, mereka akan selalu memperhatikan setiap aspek dalam negaranya. Tidak hanya talenta pada pelajar saintek, namun juga talenta pelajar dari bidang soshum. Tidak hanya memperhatikan inovasi serta perkembangan teknologinya, namun juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, memperhatikan cara berrelasi dengan negara lain untuk bisa bekerja sama sehingga lebih mengembangkan negara tersebut. Kemudian, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Karena jika negara bisa memperhatikan talenta pelajar di bidang saintek dan soshum, tidak hanya salah satu saja, maka bukan suatu hal yang mustahil untuk negara tersebut bisa sangat berkembang dari yang sebelumnya, yang hanya mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek dan lebih akan dikenal oleh banyak negara akan perkembangannya dengan keterampilan komunikasi serta cara membangun relasi yang dimiliki oleh pelajar di bidang soshum. Kemudian, solusi agar pemerintah bisa mengutamakan kedua bidang tersebut yaitu saintek dan soshum dengan cara pertama menyediakan fasilitas pendidikan yang sama-sama berkualitas antara saintek dan juga soshum tanpa ada yang lebih berat dalam satu bidang tersebut. Kemudian setiap tahunnya dievaluasi oleh pemerintah fasilitas apa yang sekiranya perlu diperbaiki atau ditambahkan. Kemudian yang kedua, tidak ragu dalam mendanai. Ketika pemerintah sudah memiliki komitmen yang teguh untuk mengutamakan talenta pelajar dalam bidang saintek dan soshum, maka pemerintah juga jangan ragu dalam memberikan dana untuk menunjang pendidikan mereka. Bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah dengan pemerintah bisa memaksimalkan talenta dalam bidang saintek dan soshum, maka akan menyelesaikan masalah dalam beberapa aspek. Yang pertama, ekonomi akan berjalan dengan lancar karena dengan inovasi yang diberikan dan dengan SDM yang berkualitas, maka akan mendatangkan promosi yang unggul kepada negara-negara lain dan dengan investor asing datang akan menambah pemasukan yang negara. Kemudian yang kedua, sosial. Tidak ada lagi pengangguran karena pelajar saintek dan soshum sudah dimaksimalkan oleh pemerintah, begitu juga dengan masyarakatnya dan bahkan akan menambah lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, kami tidak setuju dengan mosi Dewan ini percaya bahwa negara berkembang harus mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek meski harus mengorbankan talenta pelajar di bidang soshum. Karena talenta pelajar di bidang soshum perlu diperhatikan karena keterampilan mereka sama-sama penting. Karena apa yang kita tanam akan kita tuai, apa yang diusahakan negara untuk pelajarnya akan kembali kepada negaranya. Terima kasih.